Makanya kembali lagi saya bilang bahwa hari ini presiden tuh tanpa disadari, ya, ini memegang kekuasaan minimalis, sehingga banyak ruang-ruang kekuasaan yang menjadi sasaran empuk dari kekuatan politik lain yang selama ini selalu mengedepankan syahwat untuk menguasai kedudukan presiden. Kemudian, nah ini bahaya kan, ini bahaya. Sehingga apa? Banyak sekali, ya kan, kebijakan Prabowo yang sebenarnya di balik itu semua adalah untuk upaya untuk menggembosi Prabowo sendiri. Kalau kemarin kan ada upaya untuk membatasi kebijakan, terus kemudian membiarkan kebijakan Prabowo itu masuk ke lingkungan seperti BOP dan segala macam itu dibiarin kan. Nah sekarang ya kan mulai kepada tahapan tindakan kekerasan. Jadi, ini bertahap nih. Tahapan ini ya kan ini harus kita cermati kan. Nggak bisa main-main. Yang pada akhirnya udah tadi busuk habis-habisan. Kalau kita bikin sebuah daftar dari 1,5 tahun ini, apa yang tadi Bapak katakan sebagai langkah-langkah mungkin tidak tepat lah kalau tidak boleh kita katakan salah. Apa langkah-langkah salah dari pemerintahan ini yang kemudian secara tidak langsung membuat makin lama pemerintah menjadi makin busuk di mata publik? Iya, contohnya kan misalnya di awal, ya, presiden sama sekali tidak pernah mau mengakomodir tuntutan publik, ya kan, sehingga dilakukan pembiaran-pembiaran. Bahkan kebijakannya yang bertentangan dengan kepentingan publik, kan. Nah, itu satu kan. Yang kedua, ya kan, selanjutnya kebijakan Prabowo yang dipandang mendapat kerawanan terhadap kepentingan Republik dibiarin, ya, sehingga Prabowo sekarang posisi berada di depan Kilindro tinggal dijorkan masuk. Yang tadi BOP salah satu. Ada beberapa lah BOP dan segala macam. Kemudian beliau masuk bridge segala macam kan, itu penduduk. Tapi kenapa DPR tidak menggunakan check and balance -nya? Seperti BOP ya, harusnya DPR maju dong. Karena di dalam pasal 11 Undang-Undang 5 itu dinyatakan semua keputusan presiden menyangkut kepentingan wali harus mendapat persetujuan DPR. Ini kan tidak kan? Artinya dibiarkan presiden jalan sendiri sehingga akhirnya nyasar. Nah sekarang kan mulai pada tahapan penggunaan kekerasan untuk membusukkan Prabowo. Bukankah di DPR ada dalam tanda petik orang presiden? Nah, disebut-sebut Pak Dasko katanya. Ya kita tanda tanya, ya kan? Kalau dia orang presiden dia harusnya mengambil langkah loh. Ini kerawanan Pak, gitu loh. Kan nggak ada sekarang DPR melakukan langkah apapun terhadap kebijakan yang sangat strategis berpengaruh kepada hampir semua aspek kehidupan berbangsa bernegara. Ini fatal buat. Artinya DPR tidak melaksanakan tugas sebagai check and balance.